sama-sama katakan dengan iman. Haleluya. Sering ku tak mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan, bagai di belantara yang gelap. Tanpa seribu tanya, namun tetap percaya jejakmu Tuhan sungguh sempurna. Ajarku memahami semua yang Kau ingini, agar hidupku puaskan hati-Mu. Bagimu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri genapi karya-Mu. Ajarku memahami semua yang Kau ingini, agar hidupku puaskan hati-Mu. Bagimu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri genapi karya-Mu. Saya undang Ibu Bapak, ajarku memahami semua yang Kau ingini, agar hidupku puaskan hati-Mu. Bagimu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri genapi karya-Mu. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk mengerti setiap apa yang menjadi kehendak. Terima kasih. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Kami bersyukur, kami mau mendengar Allah kami rindu. Haleluya. Mari kita sama-sama menyembah Tuhan. Kami mau menyembah-Mu Tuhan. Haleluya. Ajarku memahami, amin, semua yang Kau kami mengangkat tangan kami Tuhan, agar hidupku puas. Kami mau Tuhan hati mendengar setiap apa yang menjadi kehendak-Mu. Aku rela, haleluya, sepenuh hati menghamba, serahkan diri. Terima kasih Yesus. Amin. Ajarku memahami semua yang Kau ingini, agar hidupku puaskan hati-Mu. Bagimu aku rela sepenuh hati menghamba,
pada pagi hari ini Tuhan kami boleh berhimpun di rumah-Mu, bersama-sama memuji, menyembah Engkau. Terlebih Tuhan kami perlu firman-Mu Tuhan. Terima kasih, kami percaya Tuhan Engkau bertakhta di atas pujian yang kami naikkan Tuhan. Kami selalu mau menyenangkan hati-Mu, biar hidup kami juga berkenan kepada-Mu. Berikan kami kemampuan Tuhan untuk menjadi pelaku-pelaku firman-Mu, biar hidup kami menyenangkan Engkau Tuhan. Terima kasih Bapakku yang baik, terima kasih. Kalau sebentar Tuhan kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Urapi hamba-Mu Tuhan yang Kau persiapkan, urapi dengan kuasa-Mu Tuhan. Biar firman yang ditaburkan Tuhan boleh menjadi jawaban bagi kami semua. Boleh menjadi kekuatan kami Tuhan di dalam menghadapi hidup ini yang semakin sulit ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau yang sanggup untuk menolong kami. Engkau yang sanggup Tuhan untuk membukakan jalan bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan, Engkau menghiburkan juga yang lemah ya Tuhan. Kau kuatkan setiap kami Tuhan, untuk kami mau tetap setia kepadamu Bapa. Terima kasih Tuhan, kami sambut kebenaran firman-Mu hanya di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Semua bersuka cita Bapak Ibu Saudara. Saya berdiri di hadapan anak-anak Tuhan yang mengasihi Tuhan dan diberkati oleh Tuhan. Puji Tuhan, senang ada Tuhan Yesus Kristus di tengah-tengah kita. Amin. Baik, saya akan mengajak kita untuk membaca kitab Yeremia pasal 35 ayat 19. Saudara Kim Sun pun merasa bersalah kalau sampai naik kayak Yunus yang lari masuk perut ikan. Tapi semua baik, akan datang lagi kapan-kapan. Yeremia 35 ayat 19, kita akan membaca ayat ini bersama-sama setelah hitungan ketiga. 1, 2, 3. Maka beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel, keturunan Yonadab bin Rehab, takkan terputus melayani aku sepanjang masa. Bisa berkata amin? Saudara-saudara, Allah kita adalah Allah yang setia dengan ucapannya. Itulah sebabnya sebagai anak-anak Tuhan, Bapak, Ibu, Saudara dan saya harus setia dengan perkataan kita. Suami, setialah terhadap ucapan waktu janji nikah dulu. Demikian juga istri dan sebaliknya. Teman bisnis mesti setia dengan ucapan mulut kita. Saudara-saudara, itulah sebabnya kita membaca Allah pun setia dengan ucapan bibirnya. Anak kecil berjanji, saudara-saudara, mendengar papanya berjanji. Itulah Yefta, saudara-saudara, kalau menang Tuhan berikan kemenangan gilang gemilang, maka anaknya yang tunggal itu diberikan untuk dipersembahkan kepada Tuhan. Dan benar, Yefta menang perang, tapi dia susah. Sebab dia harus penuhi janjinya mempersembahkan anak perempuan satu-satunya sebagai korban. Tetapi anak ini berkata, kalau papa sudah bernasar, kalau papa sudah berjanji, kalau papa sudah bicara sama Tuhan, tidak boleh mundur, maju. Sekalipun dia jadi korban. Saudara-saudara, Herodes raja kafir, dia berjanji beri semua yang Salome yang sudah puaskan hatinya dengan menari-nari di hari ulang tahun Herodes. Dia harus tepati janji. Waktu dia berkata kepada anak kecil itu, apa yang kamu minta? Lalu dia tanya sama mamanya dan berkata, aku mau kepala Yohanes Pembaptis dipotong dan bawa di atas tilam dan di atas nampan. Dan saudara-saudara, benar, Herodes yang tidak takut Tuhan penuhi janjinya. Orang kafir, anak kecil, dia pegang ucapannya, janjinya. Apalagi Allah di dalam Yesus Kristus, dia berjanji untuk jemaat GBD Jajak dan kita semua pasti digenapi. Amin. Dan dia berjanji, saudara-saudara, bahwa keturunan Rehab, kaum Rehab, akan melayani Tuhan terus selamanya, sepanjang masa, tidak berhenti. Saya senang dengan terjemahan lama, frase yang mengatakan bahwa kaum Rehab takkan terputus melayani aku sepanjang masa,
ditulis keturunan Yonadab bin Rehab ini, saudara-saudara, sekali-kali tiada akan diputuskan orang yang berdiri di hadapan hadiratku. Jadi saudara-saudara, Tuhan janji bahwa Rehab dan keturunannya akan terus berdiri di hadapan Tuhan sepanjang masa, selama-lamanya. Saudara-saudara, itu berarti keturunan kaum Rehab ini, saudara-saudara, hidup dalam perkenanan Tuhan. Katakan amin yang mau. Ya, saudara-saudara, kalau Tuhan tidak berkenan, pasti Tuhan akan berkata kepada mereka, minggir. Jangan ada di hadapanku, enyalah daripadaku. Tapi kalau sampai dijanji bahwa Rehab dan keturunannya terus berdiri di hadapanku, itu berarti dia seperti yang tertulis dalam Ulangan 33 ayat 23 bahwa Naftali kenyang dengan perkenanan Tuhan dan penuh berkat Tuhan seperti Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Amin. Diperkenan. Ya, saudara-saudara, itulah sebabnya mari kita mau pikirkan apakah hidupku dan keturunanku ini diperkenan oleh Tuhan atau tidak. Pastikan saudara dan saya seperti keluarga dari Rehab dan keturunannya, keturunan Yonadab ini, saudara-saudara, dapat perkenanan yang dari Tuhan. Tidak ditolak berdiri di hadap, tidak membuat Tuhan berkata nyempet-nyempeti kamu, minggir. Aku enggak butuh orang kayak kamu, aku enggak butuh jemaat model kamu. Oh, saudara, minggir. Tidak. Dia berkata, berdirilah di hadapanku selama-lamanya. Jadi mereka mendapatkan perkenanan Tuhan. Itulah sebabnya judul khotbah pagi ini saya tulis validasi dari Tuhan. Kata validasi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti pengesahan, sah. Saudara-saudara, sah. Sebab Allah sendiri yang berkata harus berdiri di hadapanku. Untuk menerima semua yang baik. Berdiri di hadapanku. Kenyang dengan perkenanan Tuhan. Penuh berkat Tuhan. Ini juga berarti keabsahan. Ini bicara tentang pembenaran. Ini bicara tentang peresmian, penerimaan. Sudah senang diterima oleh orang-orang di lingkungan, di masyarakat dan lain sebagainya. Tapi heran sekali kalau kita dapat penerimaan dari Tuhan. Dan itulah yang Bapak, Ibu, Saudara, dan saya mesti kejar dan pikirkan ini. Seperti keturunan Yonadab bin Rehab yang terus menerus hidup dalam perkenanan Tuhan, hidup dalam berkat Tuhan. Mereka itu sah. Saudara-saudara, satu saat saya dimintai untuk menulis email saya, dan ada saat di mana di sana tulis password, saya lupa dan tidak bisa dibuka. Jadi invalid. Kalau melihat ayat ini, Yonadab bin Rehab tidak invalid sebab sah, resmi, diterima, passwordnya benar. Kalau PIN, saudara-saudara, PIN-nya benar. Minggu lalu Bapak Freddy Kosasi berkata, Allah kita bukan mesin ATM, itu benar sekali. Tapi Allah, Bapak, Ibu, Saudara, dan saya seperti rumah atau seperti gudang yang penuh dengan persediaan yang limpah, yang enggak bisa habis, berkurang pun tidak. Semua ada, dari A sampai Z, dari Alfa sampai Omega. Di dalam Yesus ada semuanya untuk kita. Amin, Bapak, Ibu, Saudara. Tetapi saudara-saudara, kita membaca bahwa keluarga dari Yonadab ini passwordnya benar, PIN-nya benar, sehingga dia selalu menerima aliran-aliran apa saja, tidak selalu berkat jasmani atau materi.
Tapi ada berkat-berkat lain, saudara-saudara, sukacita, damai, sejahtera dalam rumah tangga yang hari-hari ini menjadi barang mewah dari banyak keluarga, juga termasuk keluarga Kristen. Tetapi aliran itu terus mengalir, saudara-saudara, bahkan sepanjang masa. Dan saya rindu supaya semua kita, Bapak, Ibu, Saudara, dan jemaat yang ada ini, seperti Yonadab bin Rekab yang keturunannya, saudara, bukan cuma berhenti di saya, bukan cuma berhenti di kita masing-masing, harus turun. Kita punya tanggung jawab supaya aliran perkenanan dan berkat Tuhan, saudara-saudara, terus kepada keturunan dan selanjutnya. Nah, bagaimana ini terjadi? Sehingga keluarga Yonadab bin Rekab ini terus hidup di hadapan Tuhan. Saya nulis karena kaum Rekab ini mengasihi Allah. Bahkan dari keturunan sampai keturunan. Saudara-saudara, Yonadab mengajar yang benar. Dan dia mempertahankan ajaran itu, saudara-saudara, dari keturunan kepada keturunan. Dia pesan kepada anaknya, kamu harus cinta Tuhan. Nanti saudara-saudara, anak dari Yonadab sampaikan pesan ini kepada anaknya. Itu berarti cucu dari Yonadab, kamu mesti mengasihi Tuhan yang telah menciptakan kita langit dan bumi. Dan di zaman sekarang dia yang telah mati di kayu salib tebus dosa. Cinta Tuhan. Jangan berhenti cinta Tuhan. Sungguh-sungguh mengasihi dia. Saudara-saudara, kepada cicit dari Yonadab, pesan cucu sampai ke sana terus. Dan sudah tahu dibutuhkan waktu 200 tahun lamanya. Dari Yonadab hidup, saudara-saudara, sampai kepada zaman Yeremia yang kita baca. Jadi dari keturunan kepada keturunan, dia bukan cuma berdoa, Tuhan berkati anakku, berkati mantuku, berkati cucuku, cucu mantuku, cicit mantu. Dia bukan cuma berdoa, Tuhan berkati, Tuhan tolong pekerjaan masa depan. Oh tidak. Tapi dia selalu mengajarkan yang benar. Cinta Tuhan. Turun, cinta Tuhan. Turun ke generasi kemudian, cinta Tuhan 200 tahun. Ini sesuatu yang tidak mudah. Saudara-saudara, seolah-olah keluarga ini tidak mau berhenti cinta Tuhan. Itulah sebabnya cintanya kepada Tuhan, saudara-saudara, bulat. Bapak, Ibu, Saudara, dan saya adalah orang-orang yang cinta Tuhan juga. Bisa berkata amin? Tapi jangan sampai berkurang. Itulah sebabnya fokus kita kepada Yesus yang telah mati di kayu salib. Kita yang harusnya binasa, tetapi dia dijadikan berdosa karena kita. Supaya kita dibenarkan, kita punya pengharapan, kita akan masuk surga. Dan pasti masuk surga kalau kita percaya Yesus dan terus hidup dalam keselamatannya itu. Saudara-saudara, kalau saja pengertian ini kuat dalam kita, cinta kita tidak akan berhenti. Mengapa banyak anak Tuhan cintanya berkurang? Sebab dipandang sana, pandang sini. Saudara-saudara, lihat sana, lihat sini. Jadi dia pikir mulai sayang diri, kok enak. Dia bisa buat macam-macam, enak hidup. Sementara dipuas-puaskan, berubah cinta. Karena itu saudara-saudara, seperti keluarga Yonadab, mari kita mau cinta Tuhan. Dan ajarkan itu kepada anak, mantu, cucu, dan seterusnya. Nah itulah yang kita lihat dari kehidupan seorang Yonadab. Kalau Bapak, Ibu, Saudara membaca dalam 2 Raja-Raja 10 ayat 15. Saudara, saya akan membaca ayat itu. 2 Raja-Raja 10 ayat 15. Setelah pergi dari sana, bertemulah Yehu dengan Yonadab bin Rekab yang datang menyongsong dia. Ia memberi salam kepadanya serta berkata, apakah hatimu jujur kepadaku seperti hatiku terhadap engkau? Jawab Yonadab, ya,
Jika ia berilah tanganmu, maka diberikannya tangannya. Lalu Yehu mengajak dia naik ke sampingnya ke dalam kereta. Berkatalah Yehu, marilah bersama-sama aku, supaya engkau melihat bagaimana giatku, cintaku. Terjemahan lain berkata, untuk Tuhan. Demikianlah Yehu membawa dia dalam keretanya. Setelah Yehu sampai di Samaria, maka ia membunuh semua orang yang masih tinggal dari keluarga Ahab di Samaria. Ia memusnahkannya sesuai dengan firman yang diucapkan Tuhan kepada Elia. Saudara-saudara, kasih Yonadab dan keturunannya, saudara lihat dari kehidupan rohaninya. Dia pernah membantu Yehu calon raja, saudara-saudara, untuk melenyapkan penyembahan berhala. Yonadab setuju dengan Yehu, tidak boleh ada ilah lain. Tidak boleh ada sesuatu yang merebut tempat Allah yang semestinya dalam hidup kita. Dia harus yang tertinggi, dia harus nomor satu mengatasi semua. Dan dia dukung Yehu untuk melenyapkan penyembahan berhala. Saudara-saudara, berhala apa yang ada pada saudara hari-hari? Yang menghalangi kita mengasihi Tuhan. Yang menghalangi kita beribadah kepadanya. Yehu tidak beri tempat kepada berhala yang merebut tempat Tuhan yang sebenarnya tertinggi dalam kita. Dan itulah cinta dari keluarga Yonadab. Saudara-saudara, bersama Yehu dia beribadah hanya kepada Tuhan, Allah yang benar. Dan bersama Yehu dia melakukan seperti ayat terakhir tadi berkata, yang firman yang diucapkan Tuhan kepada Elia. Tidak mungkin terjadi kalau tidak cinta Tuhan. Seringkali kita stres, seringkali kita jengkel dan marah, bahkan kecewa sama Tuhan, berhari-hari sampai kita tinggalkan Tuhan, ibadah, pelayanan, dan lain sebagainya. Seolah-olah Allah yang salah. Waktu kita berdoa, Tuhan berkati saya, Tuhan berkati anak-anak dan seterusnya. Tapi yang terjadi tidak seperti yang kita doakan. Saudara-saudara, Yonadab tidak berdoa seperti itu. Dia berdoa, Tuhan biar hatiku, hati anak, mantu, cucu, cicit dan seterusnya terus mengasihi Engkau. 200 tahun, saudara-saudara. Berapa generasi sudah Bapak Ibu Saudara pimpin untuk mengasihi Dia. Dan itu penting dengan keberlanjutan, perkenanan dan berkat Tuhan. Sebagai suami, sebagai ayah, saya bertanggung jawab bahwa berkat perkenanan Tuhan tidak boleh berhenti di saya. Mesti terus. Dan itu pesan saya kepada anak mantu dan seterusnya. Saudara-saudara, mari kita mengasihi Tuhan. Seperti pagi ini Bapak Ibu Saudara telah mengusahakan diri beribadah. Amin. Mengasihi Tuhan. Saudara-saudara, kalau kita membaca dalam kitab Yeremia pasal 35 ayat 1, bukti cinta mereka, bahwa mereka ambil keputusan untuk disampaikan dari keturunan-keturunan, tidak boleh minum anggur. Ini maksudnya jangan sampai mabuk sehingga lupa diri, sehingga lupa Tuhan. Bekerja harus, yang tidak bekerja jangan makan. Tetapi jangan sampai pekerjaan, jangan sampai penghasilan, jangan sampai kekayaan, harta, kedudukan menggeser tempat Tuhan. Saudara-saudara, itu kita berarti mabuk. Yonadab jaga supaya jangan sampai dimabukkan oleh dunia ini. Alkitab juga mencatat dalam kitab Yeremia 39, pesan dari Yonadab dan kepada keturunannya supaya jangan mendirikan rumah, jangan memiliki ladang atau kebun anggur sumber kemabukan. Tidak boleh juga ada benih. Saudara-saudara, itu bukan berarti nggak boleh bekerja. Saya percaya di zaman dulu mungkin dia sudah ngerti artinya investasi dan sebagainya. Dia tentu sudah punya sesuatu yang bisa diandalkan, misalnya
tanah, bukan ladang, tanah kosong saudara-saudara yang dipekerjakan, diburukan kepada orang. Tetapi sebenarnya di zaman sekarang maksud tidak mendirikan rumah, tidak punya yang itu, semua itu saudara-saudara. Bicara tentang Yonadab tidak mau hidupnya diikat. Itulah sebabnya berkata kepada keturunannya, tinggal di kemah-kemah. Seperti Ibrani 11 ayat 9 dan 10. Abraham, Ishak dan Yakub yang punya semua, tapi tinggal di kemah. Bicara tentang tidak mau dirusakkan hubungan intimnya. Kemah bicara hubungan intim. Oleh sesuatu yang pasti akan kita tinggalkan saat Tuhan panggil kita dan kembali ke sana. Bapak Ibu Saudara, itulah yang kita bisa melihat bahwa Yonadab bin Rekab alami penerimaan Tuhan, divalidasi oleh Tuhan, saudara-saudara, dan apa saja yang dikerjakannya, Tuhan selalu menyertai dan memimpinnya, bahkan sepanjang masa, seumur hidup mereka, dari keturunan kepada keturunan, berdiri di hadapan Tuhan. Bukankah itu kerinduan kita semua? Bisa berkata amin? Susah sekali kalau baru sampai ke generasi kedua, apalagi generasi satu. Sepertinya perkenanan Tuhan hilang. Dan saya mau pesan, harta itu bersayap. Tetaplah cinta kepada sumbernya. Tetaplah cinta kepada pemberinya. Justru akan menjagai. Terus hidup dalam perkenanan dan berkat Tuhan. Seperti jemaat GPDI Jajak dan kita semua. Amin. Bapak Ibu Saudara, tapi ada contoh di mana orang ini mungkin cuma dia tidak sempat lakukan karena takut. Karena takut. Sebab dia sudah sadar mereka yang salah. Mari kita membaca kitab Imamat pasal 10 ayat 1 sampai 5. Saudara-saudara, berbeda dengan keluarga Yonadab bin Rekab. Ini keluarga ini mengalami sebaliknya. Imamat 10 ayat 1, saya membacanya demikian. Kemudian anak-anak Harun, Nadab dan Abihu masing-masing mengambil perbaharaannya, membubuk api ke dalamnya serta menaruh ukupan di atas api itu. Dengan demikian mereka mempersembahkan ke hadapan Tuhan api yang asing, yang tidak diperintahkannya kepada mereka. Maka keluarlah api dari hadapan Tuhan, lalu menghanguskan keduanya sehingga mati di hadapan Tuhan. Berkatalah Musa kepada Harun papa mereka, inilah yang difirmankan Tuhan kepada orang yang karib kepadaku, kunyatakan kekudusanku, dan di muka seluruh bangsa itu akan kuperlihatkan kemuliaanku. Dan Harun berdiam diri. Kemudian Musa memanggil Misael dan Elisafan, anak-anak Usil, paman Harun. Lalu berkatalah ia kepada mereka, datanglah kemari. Angkatlah saudara-saudaramu ini dari depan tempat kudus keluar perkemahan. Mereka datang dan mengangkat mayat keduanya, masih berpakaian kemeja, keluar perkemahan seperti yang dikatakan Musa. Saudara-saudara, Yonadab bin Rekab sampai keturunan di tahun ke-200 kemudian berdiri di hadapan Tuhan. Saudara-saudara, bahkan lebih lagi sebab janji itu adalah janji waktu sudah sampai ke tahun 200 dari Yonadab, pesan bersambung itu. Tetapi beda dengan keluarga Harun, khususnya Nadab dan Abihu. Saudara-saudara, mereka pelayan Tuhan. Mereka ring satu di mimbar. Orang-orang yang dekat, orang-orang yang dikenal, dilihat, intim dengan Tuhan, setia, sungguh-sungguh. Tapi kalau peristiwa ini terjadi, saya cuma mau berkata,
Kita bisa sandiwara, tapi tidak dengan Tuhan. Itulah sebabnya Bapak Ibu Saudara, mari kita mau cari tahu kenapa ya Nadab dan Abihu sampai segitunya. Supaya jangan sampai terjadi. Supaya keluarga-keluarga yang ada ini semua seperti keluarga Yonadab bin Rekab. Bisa berkata amin? Saudara-saudara, sebab mereka mempersembahkan api asing. Dan itulah sebabnya kita membaca mereka mati di tempat. 1 Tawarik 24 ayat 2, ratusan tahun kemudian, sama di buku yang sama, Esra menulis bahwa Nadab dan Abihu meninggal selagi papahnya masih hidup. Ini bukan bicara tentang umur manusia saja, sebab tidak tentu, tidak harus. Tuhan yang lebih tahu soal umur. Tapi saudara-saudara, ini ayat sedang mengajar kepada Bapak Ibu Saudara dan saya bahwa keluarga Nadab dan Abihu yang kita baca ini tidak divalidasi Tuhan. Diblokir. Blokir itu artinya dihentikan, di stop, ditutup. Kayak Kawah Ijen kemarin ditutup. Gak bisa masuk, saudara-saudara. Gak bisa juga keluar. Apa yang ada di gudang persediaan Tuhan yang limpah itu. Mereka berhenti. Mereka tidak berlanjutan. Saya ingin kita, termasuk saya, belajar dari kisah ini. Mengapa bisa terjadi? Sebab Nadab dan Abihu membawa api yang asing. Saudara-saudara, api yang benar adalah api yang diambil dari mezbah korban bakaran di depan sana. Tempat pembakaran lembu sebagai korban kepada Allah. Ini bicara tentang korban Yesus yang disalibkan. Api itu harus diambil dari sana. Sepertinya Tuhan mau bilang, bawalah cinta yang dari Golgota. Cinta Allah yang sudah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kasih Yesus yang mati disalibkan itulah yang harus menjadi sumbernya. Sumber dasar alasan Bapak Ibu Saudara dan saya beribadah seperti pagi ini. Itu jadi dasar untuk Bapak Ibu Saudara dan saya melayani Tuhan. Itu mesti api dari mezbah korban bakaran. Mesti cinta kepada Yesus Juru Selamat. Harus jadi dasar, tidak boleh tidak. Pujian penyembahan Bapak Ibu Saudara dan apa saja yang kita lakukan, ketaatan kita semua harus bersumber dari api korban bakaran. Kalau tidak, itu api palsu. Uang palsu tidak berlaku. Bisa beredar, bisa bergerak, bisa melayani, bisa ibadah, bisa memuji menyembah Tuhan. Dan orang berkata on fire, hebat sekali, bisa. Seperti polisi gadungan saudara-saudara sampai kedapatan dan dijatuhi hukuman. Api asing, palsu, dan itu tidak sah. Kata asing dalam terjemahan asli berarti tidak sah. Itulah sebabnya saya berkata tidak divalidasi oleh, tidak diterima oleh Tuhan. Berarti Bapak Ibu Saudara, tentu saya berdiri di depan jemaat yang semakin dewasa di dalam Tuhan. Amin. Makanan keras mesti kita bisa menerimanya.
Dan saya mau jujur berkata, semua kegiatan kita yang tidak didasari oleh cinta kepada Yesus yang mati di salib tidak sah. Tidak berlaku. Bisa jalan seperti beredarnya uang palsu kemana-mana. Tapi ternyata itu merugikan. Kalau kita melayani dengan uang palsu dalam tanda petik, melayani dengan api asing, bisa. Tapi ini merugikan orang-orang yang kita layani. Itulah sebabnya kepada Hizkia sebelum dia memulai pemerintahannya, dia tidak bentuk kabinet yang pintar, yang hebat, yang handal di bidangnya, susun kekuatan militer dan lain sebagainya. Tapi dia panggil semua orang-orang Lewi dan pelayan dan maju ke sini. Mari kita baharui perjanjian dengan Tuhan. Sebab ngerti selama ini kalau Israel, Yehuda semua alami kerugian karena orang-orang yang pegang peranan penting dalam, termasuk saya. Itulah sebabnya Bapak Ibu Saudara, jangan sampai Tuhan berkata, nggak sah. Jangan sampai. Itulah sebabnya datanglah beribadah karena saya cinta Yesus. Karena dia telah mati, disalibkan untuk tebus dosa saya. Kasihnya heran sekali. Jangankan motivasi Bapak Ibu Saudara menjadi benar. Saudara pun tidak tahan di rumah sementara ngerti ini jam ibadah. Kalau benar, api yang benar ada di hati kita. Bapak Ibu Saudara, kalau ada kasih yang mulai hilang, ini membahayakan. Itulah yang terjadi dengan Nadab dan Abihu. Dia bawa api yang bukan dari Tuhan. Apinya sendiri. Perbaaraannya sendiri. Perbaaraan saudara-saudara, tempat kemenyan yang ditaruh di atas api. Punya sendiri, bukan punyanya kemah sembahyang, tempat mereka ibadah. Bukan punyanya bait Allah. Punya sendiri. Kasih pengharum sendiri, kasih api sendiri. Supaya kemana-mana. Sugiono. Sugiono. Orang cuma begitu. Daging. Ini api asing. Motivasi terselubung. Saudara-saudara. Orang cium bukan api dari mezbah korban. Bukan karena cinta. Mengerti ini. Dan mengingat kebenaran ini. Saya percaya jemaat ini adalah jemaat yang mengasihi Tuhan. Saya lebih senang Bapak Ibu Saudara dikenal, kalaupun harus dikenal saudara-saudara oleh orang lain. Dan sebenarnya kita nggak perlu itu. Asal Tuhan berkata, inilah jemaat yang mengasihi aku. Bisa berkata amin. Dan itu nampak. Saudara-saudara, kalau api dari mezbah korban bakaran dan terjaga lebih dari 200 tahun karena dari keturunan dijak. Jangan berubah ya. Jangan lihat imamnya, jangan lihat pendetanya, jangan lihat keadaan mereka. Saudara-saudara, apalagi dari tahun ke tahun pasti lihat imam-imam yang hidupnya enggak karuan, tapi mereka tetap fokus mengasihi Tuhan. Itulah sebabnya Yehu, saudara-saudara, tadi kita baca di 2 Raja-Raja 10 ayat 15. Lihat betapa giatnya, betapa cintaku kepada Tuhan. Dia binasakan para penyembah Bala dan turut firman Tuhan sesuai firman Allah. Totalitas. Kalau Bapak Ibu Saudara mengerti ini, saya selalu ingat kita akan melayani Tuhan dengan totalitas. Waktu bicara tentang hukum Taurat dan kasih, Yesus berkata kalau orang menyuruhmu berjalan 1 mil, berjalanlah 2 mil. Artinya orang yang dipenuhi dengan cinta Tuhan, dia akan melakukan lebih.
lebih sungguh, lebih setia, lebih baik. Pasti. Kenapa aku bisa buat kepadanya sekian? Kepada Tuhan sekian. Sekian dalam artian kesungguhannya, kerelaannya, dan lain sebagainya. Tidak harus diukur dengan nominal. Tapi kita bisa ngerti lebih. Seperti perempuan yang berdosa dan merasa diampuni dosanya. Saudara-saudara, dia menangis, lalu tuang minyak pada tubuh Yesus. Terus menerus menangis dan disekanya. Yesus berkata, kalau orang berdosa berhutang 50 dinar dan ada yang 500 dinar, mana akan lebih berbuat banyak kasih? Yang 500. Kalau Bapak Ibu Saudara dan saya mengasihi Tuhan, menjadi dasar kita, saudara-saudara, kita akan berbuat bahkan orang lain yang tidak buat. Dan itu banyak terjadi di GPDI Jajak. Dan saya memuliakan Tuhan. Itulah sebabnya Bapak Ibu Saudara, jangan ada api asing ya. Jangan ada. Bahaya saudara-saudara. Sungguh. Mami suka pesan dan suka mendoakan kami supaya terus mengasihi Tuhan, jiwa-jiwa dan pekerjaannya. Dan tentu itu turun juga kepada pendeta muda Jerry, pendeta muda Siara dan seterusnya. Ini mesti dijaga. Api itu nggak boleh padam, saudara. Api cinta Tuhan harus turun dari generasi ke generasi. Saya cepat dengan kenapa Nadab dan Abihu harus diblokir sehingga berhenti. Saudara-saudara, karena dia tidak melakukan seperti yang Tuhan perintahkan. Tadi ayat 2 dan 3 kita baca. Api yang tidak Tuhan perintah. Saya tidak bisa lupa walaupun contoh ini contoh yang 35 tahun yang lalu. Saudara-saudara, itulah pelari yang namanya Ben Johnson. Saudara-saudara, di Olimpiade, kejuaraan Olimpiade di Korea waktu itu, dia menang dengan lari secepat itu, saudara-saudara. Tapi kemudian setelah dia terima medali emas, dia harus dianulir, dibatalkan. Dan Carl Lewis, saudara-saudara, yang menjadi pemenangnya. Kenapa? Doping. Melanggar aturan main. Banyak kali kita melakukan apa yang tidak diperintahkan. Tidak melakukan apa yang diperintahkan. Tapi nanti kita salahkan Tuhan dan tunjuk jari. Kenapa Tuhan? Kenapa? Nadab dan Abihu jadi contoh besar kita. Supaya janganlah kita seperti itu. Tapi biar kita seperti keluarga Yonadab bin Rehab. Saudara-saudara, dia nyalai aturan. Dia enggak nurut. Sebenarnya yang berhak atau yang harus membakar perapian itu, saudara-saudara, adalah imam besar. Jadi sebelum dia masuk ke ruang suci, ruang maha suci, dia sudah membawa api yang ditaruh di perbaharaan. Bukan mezbah, mezbahnya tetap di dekat tirai menuju ruang maha suci. Ini perbaharaannya saja, terus dikasih api, jalan masuk ke sana. Tapi ini imam-imam, saya pikir, apa karena merasa intim sama papahnya? Dalam hal ini imam besar. Lalu dia mau coba-coba untuk bakar ukupan. Bahkan pakai api asing yang sebenarnya bukan tugasnya. Saya melihat Nadab dan Abihu ini bukan saja menyalahi aturan, tapi dia sedang meniadakan tupoksi dari seorang imam besar. Dia sedang meniadakan imam besar. Dengan alasan keintiman. Dengan alasan erat, karib dengan Allah. Sehingga dia boleh saja lakukan.
Dan saudara-saudara, tidak kebetulan kalau hari Jumat kemarin disinggung tentang Miriam, saudara-saudara, yang merasa sama dengan Musa. Seperti Nadab Abihu yang merasa sama dengan siapa ini? Harun sang imam besar. Sampai Miriam berkata, apakah Allah hanya berfirman lewat kamu saja? Allah juga berfirman lewat aku. Ini kan bicara tentang keintiman dengan Tuhan. Sama, bukan cuma sama pendeta Musa, sama aku Isa. Tapi tahukah Bapak Ibu Saudara, Allah datang tanpa Musa minta. Menyelesaikan masa itu dengan menyakitkan sekali. Tiba-tiba Miriam kena kusta seluruh tubuh. Dan perjalanan yang harusnya segera ke Kanaan tertunda sedikitnya 7 hari. Kenapa kita harus alami penundaan dari Tuhan? Tuhan gak pernah salah sebab dia gak bisa salah. Pasti dari pihak kita. Merasa intim saudara-saudara. Sehingga dia merasa bisa lakukan apa saja sampai kewenangan-kewenangan imam besar disingkir. Oh tidak boleh. Sama dengan Datan, Abiram dan Korah serta On orang Ruben itu. Bilangan 16 mencatat mereka orang-orang yang ternama. Orang-orang pilihan, orang-orang hebat, saudara-saudara. Saya percaya mereka lebih fasih bicara daripada Musa. Mereka lebih hebat pelayanannya dari Musa. Tapi saudara-saudara, saya mau bilang tidak salah, tidak berdosa, punya talenta, karunia dan kelebihan-kelebihan dari Tuhan. Lakukanlah untuk Tuhan. Menjadi salah, waktu Bapak Ibu Saudara dan saya seperti Datan, Abi dan Korah merasa sama, merasa sejajar, lalu kita bisa buat apa-apa. Dan merendahkan Musa. Dan saudara, kisah yang sangat menakutkan ini terjadi. Saya tidak sedang menakut-nakuti sidang. Tapi saya mau coba sampaikan firman ini dengan sejujurnya. Bahwa apa sih yang membuat kita alami penundaan? Kita mengalami keadaan-keadaan yang membuat kita suka berkata, Tuhan kenapa? Sebab perkenanan Tuhan tidak ada. Tapi mengerti ini saudara-saudara saya, biarlah kita mendapat perkenanan Tuhan seperti Yonadab bin Rekab ini saudara-saudara. Terus sampai anak mantu, cucu, mantu, cicit, mantu dan seterusnya. Semua hidup dalam kemurahannya Tuhan. Bisa berkata amin? Saudara-saudara, saya mengakhiri dengan hal ini. Di ayat 3, inilah yang kulakukan kepada orang yang karib dengan aku, yang intim dengan aku. Dan menyatakan kemuliaanku di depan semua orang. Kita orang-orang yang intim, tapi bukan berarti kita boleh meniadakan hormat kita kepada Tuhan. Kita mesti hormat sama Dia. Berulang kali kita membaca, beribadahlah dengan takut dan gentar. Beribadahlah dengan berhiaskan kekudusan. Seperti keluarga Yonadab bin Rekab dan seterusnya. Sudah mereka hidup dalam perkenanannya Tuhan. Saya percaya dan doa kami sudah supaya kita semua yang ada tanpa kecuali jemaat GPDI Jajak juga terjaga, kenyang dengan perkenanan Tuhan, penuh berkat Tuhan. Amin. Kalau ada kasih yang mulai hilang, tawar. Ada beberapa waktu ke depan untuk kita datang sama Tuhan. Mohon kemurahannya. Dan mari kita mau mengasihi Dia lebih lagi.
Pelayan musik, singers, WL, majulah ke depan. Ada nyanyian berkata, Tuhan, Kau sempurna. Teruslah cinta Tuhan. Teruslah mengasihi Tuhan. Jangan seperti Nadab dan Abihu yang maunya sendiri, pakai perbaraan sendiri, pakai api sendiri. Harusnya di dalam ruang, dia ada di luar. Tapi jemaat ini jemaat yang mengasihi Tuhan. Mari sama-sama kita berdiri. Ku tahu, ya hidupku penyembahan, menggenapi firman-Mu maksud saya. Mulai dari ref ya, supaya tidak salah. Hidupku menggenapi firman. Hidupku menggenapi karena mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersama di dalamku, jadi bukti kebesaran hidupku. Menggenapi firman-Mu karena mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersama di dalamku, jadi bukti kebesaran hidupku. Hidupku menggenapi karena mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersama di dalamku, jadi bukti kebesaran. Terus hidupku menggenapi karena mujizat sertai tiap langkahku. Bersama di dalam, jadi Kau sempurna. Kau sempurna dalam rencana-Mu Dan karya-Mu, ku serahkan hidupku murni dengan Roh-Mu. Ya, Inilah yang menjadi kerinduan kami, hamba-Mu, untuk sidang kasih. Tuhan. Kami mendengar firman-Mu dan menjadi doa kami ya, Tuhan. Biarlah itu menjadi satu pengalaman sidang-Mu. ya, Perkenanan Tuhan itu ada bersama keluarga kami masing-masing Tuhan. Perkenanan Tuhan itu terus Tuhan sampai kepada keturunan kami. Sebab itu Tuhan, tolong Tuhan, firman-Mu yang hidup dan berkuasa Amin. sanggup mengubah Tuhan. hidup kami. Mampukan kami untuk berjalan menurut pimpinan Tuhan. Amin. Biarlah kami mau tetap tinggi. Nama Yesus, nama segala-galanya Ya. Tuhan. Yang membuat kami alami perkenanan Tuhan. Tuhan menjadi satu kebanggaan umat-Mu Terima Tuhan. kasih. Saat melihat keturunan kami Tuhan.
tetap dalam perkenanan Tuhan. Inilah yang menjadi doa kami Tuhan. Biarlah setiap umat-Mu malam pagi hari ini benar-benar Tuhan berjalan menurut pimpinan Tuhan. Amin Tuhan. Sehingga kami mengalami janji firman-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, tambahkan kasih, beban dan Tuhan. kasih kami kepada Tuhan. Supaya dengan kasih yang Tuhan beri itu Tuhan, kami terus tetap menyala-nyala Tuhan di dalam mengasihi Ya. Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, tanamkan firman dalam setiap hati kami masing-masing. Supaya Tuhan kami tetap ada di dalam Amin, kehendak-Mu Tuhan. Terima kasih memberkati setiap umat-Mu yang sudah Benar, datang pagi hari ini. Kau kenal apa yang menjadi doa kerinduan umat-Mu. Apa yang menjadi Tuhan kerinduan umat-Mu. Biarlah itu akan terjadi Ya. menurut pimpinan dan kuat kuasa. Terima kasih. Terima Kami kasih. percaya berkat Tuhan sudah turun atas kami semua yang sudah datang mendengar firman-Mu. Kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.